Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Sama-sama saya mengundang untuk kita boleh tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat penyertaanmu dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan yang kami alami sepanjang hari ini. Bahkan jika kami boleh ada Tuhan di akhir tahun ini, di bulan Desember yang di akhir tahun ini, itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh mempergunakan kesempatan yang ada ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Sucikan kami, sucikan hidup kami Tuhan, dari ujung rambut kami hingga ujung kaki kami. Biar roh Tuhan saja yang menguasai hidup kami, roh Tuhan yang menguasai pikiran kami, roh Tuhan yang menguasai mulut, bibir kami dan juga hati kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Sama-sama kembali katakan, Bapakku datang untuk menyembah.
buat sukacita yang Engkau berikan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan tanamkan dalam hati kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau lepaskan sukacita itu untuk kami boleh menari meninggikan nama Tuhan. Kami mau lepaskan sukacita itu untuk kami boleh melompat bersorak meninggikan nama Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi problema kami, apapun yang menjadi pergumulan kami mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kami mau bersorak meninggikan Engkau sebagai orang-orang yang merdeka di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya sukacita Natal itu terus meluap dalam hati kami. Sukacita Natal itu meluap bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini lewat Facebook Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar Tuhan limpahkan sukacita itu. Bahkan kami yang ada di tempat ini Tuhan, biar Roh Kudus-Mu, sukacita itu juga terus mengalir, meluap dan meluap dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember dan minggu depan sudah memasuki Natal, dan mungkin bahkan gereja-gereja juga sudah mulai melaksanakan perayaan Natal. Jika kita ada hingga hari ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau terus lagi bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan
kita mau sorakan haleluya buat Allah Sang Juru Selamat kita. Yesus, Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Angkat tangan, katakan kami, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Jangan getar langkahku. Kau angkat tangan tulisanku.
sukacita. Bahkan kedua gadis kecil pun yang di depan melompat menari meninggikan Tuhan. Masa kita kan malu-malu gitu. Mereka aja bergandengan tangan melompat sembari bersukacita. Biar kita walaupun Jaden tidur kan, haleluya. Tapi biar itu kita nggak usah jaim-jaim untuk memuji Tuhan. Lompat-lompat aja, menari-menari aja kan gitu. Sebab sukacita Allah itu, sebab kita berkata, Tuhan, biar kiranya sukacitamu meluap dalam hati kami. Ketika Tuhan meluapkan, biarlah kiranya kita boleh terus melompat, menari, bermazmur bagi Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Kami mau tenangkan hati kami. Kami mau lembutkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Biar ketika firman itu ditaburkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan oleh kuasa firman-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh duduk diam dalam hadirat. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah
menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Sungguh nyata ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang indah. Kalau Tuhan memberikan kami kesempatan hari ini untuk boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan melewati tahun ini, dan kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu datang ke dunia ini. Ini diakhiri dengan akhir tahun. Hari ini kami masih sehat, kuat. Itu tandanya bahwa kami semua apa yang kami miliki adalah karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk hari yang indah. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, bicara Engkau kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, kamu saudara kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh hari ini kita boleh kembali datang tempat ini, dan sebentar kita akan mengakhiri tahun ini. Tapi kita sebelumnya merayakan Natal dulu. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kemarin saya membahas tentang yang namanya membahas tentang Maria. Nah, sekarang kita bahas tentang Yusuf, saudara kasih Tuhan. Karena dua tokoh ini adalah orang yang sangat disorot oleh Alkitab, walaupun tidak diceritakan banyak tentang Maria dan Yusuf, tetapi secara bukan tersurat ya, tapi sebenarnya mereka adalah tokoh yang luar biasa menurut saya. Dan saya baca-baca Alkitab, saudara kasih Tuhan, Yusuf ini adalah, menurut saya adalah seorang yang benar-benar memperjuangkan imannya, saudara kasih Tuhan. Nah, kalau hari ini Yusuf ini ada, bagaimana bayangan kita? Karena Alkitab ini juga merupakan satu aplikasi di mana kita juga bisa merasakan, bisa menghayatinya sekarang ini, saudara. Jadi Alkitab ini juga ditulis berapa ratus tahun lalu. Bukan berarti tidak ada aplikasinya. Tidak bisa kita bayangkan sekarang ini. Bagaimana kalau Yusuf ini di zaman sekarang, dan tiba-tiba tunangannya yang bernama Maria berkata kepadanya, Mas, atau Bang, aku hamil. Hah? Kau hamil dari siapa? Alkitab katakan dia tidak pernah menyentuh Maria. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat tradisi dan latar belakang orang Yahudi, mereka itu sangat memegang Taurat itu sangat luar biasa. Dan bahkan kalaupun mereka bertunangan, mereka belum bisa bersama-sama. Itu masih merasa jauh. Ya, saudara, nanti kita bahas tentang bagaimana tradisi orang-orang Yahudi apabila mereka ingin menikah. Jadi ini nggak ada hubungannya. Pasti pada saat Maria mengatakan ini kepada Yusuf, pasti dia kaget pertama sekali. Tapi sebelum dia kaget, saudara kasih Tuhan, malaikat sudah memberikan mimpi kepadanya. Dan dalam hatinya ada niatnya untuk menceraikannya, yaitu di ayat 19. Dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus. Kenapa dikatakan suami, saudara kasih Tuhan? Bagi orang Israel kalau sudah bertunangan,
berarti mereka itu sudah termasuk sah sebagai suami istri, tapi belum bisa satu rumah. Tradisi orang Yahudi. Kalau kita beda ya. Kalau kita bertunangan atau di orang Batak itu apa namanya itu, marhusip ya, martupol ya, itu juga belum sah. Waktu saya mau menikah dengan istri saya, kita kebetulan menikah di gereja yang lama ya, gereja kami di kampung. Pada saat kita martupol, saya belum bisa nginap di rumah saya. Saya nginap di rumah Sintua, artinya di rumah pengdiaken di gereja itu. Jadi saya hanya makan doang datang, malamnya kembali ke sana. Saudara kasih Tuhan, bagi orang Israel kalau sudah menjadi tunangan sudah dianggap suami, istri. Maka dikatakan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Nah, jadi kalau saudara tahu latar belakang ini, di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus pada saat berkata kelahiran Yesus di ayat 18 dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, kita bingung nih, karena Yusuf suaminya, saudara kalau membaca Alkitab dengan teliti, belum hidup suami istri, tetapi di sana dikatakan Yusuf sudah menjadi suami daripada Maria dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Kita bingung, loh gimana ini? Apa Alkitab yang salah atau siapa yang salah? Atau kita yang baca, kita pakai lagi kacamata, mungkin. Kalau kita nggak pakai kacamata, ini apa tuh gimana? Maka kita perlu meneliti. Sebenarnya baca Alkitab itu harus, kalau kita ingin menggali, mengeksposnya, kita harus sering membacanya. Kalau zaman saya kuliah, kalau kita mau mengekspos satu pasal ini, berarti kita harus membacanya bisa minimal 5, bahkan 10 kali bacanya. Karena setiap kita baca, pasti ada sesuatu yang muncul, yang Alkitab katakan, yang kita dapatkan, yang sebelumnya kita bisa dapatkan. Nah, bingung kan? Nah, ini jelas bahwa bagi orang Yahudi bertunangan itu sudah dianggap sebagai suami istri, tetapi belum bisa satu rumah. Itu sudah dianggap sah pada saat mereka bertunangan. Ada tunangan. Nah, saudara kasih Tuhan, dan dia katakan dia mau diam-diam menceraikannya. Nah, ini termasuk juga tradisi bangsa itu, saudara. Yusuf juga bisa menjadi kena pasal, bisa dihukum. Kenapa? Karena dia telah karena orang lain, karena orang masyarakat umum sudah melihat Yusuf, Maria sudah hamil. Siapa pelakunya? Pasti yang dilihat oleh masyarakat adalah yang pertama, ini pasti kerjaan Yusuf. Kapan kamu pergi ke sana? Ya kan? Makanya dia diam-diam mau menceraikan. Kalau didramakan, saudara, kalau saudara seorang sutradara, pasti saudara Yusuf udah diam-diam ambil kopernya, mau kabur. Kan? Ke negeri mana dia mau kabur. Kenapa? Karena ini bahaya. Bisa masuk kena pasal dan dia bisa kena rajam juga. Karena bagi orang Israel, tidak boleh menyentuh, tidak boleh ada hamil di luar daripada nikah. Kalau terjadi, maka rajam akan mengikutinya. Kematian akan mengikuti mereka. Jadi tantangan Yusuf pada masa itu sangat berat dan nyawa menjadi taruhannya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat juga selanjutnya, pasal-pasal berikutnya bagaimana Paulus dan murid-muridnya pada saat mereka percaya kepada Tuhan. Kalau kita membaca sejarah gereja, kematian menjadi tanggung jawabnya. Kematian menjadi satu menanti mereka. Karena waktu itu agama Kristen merupakan agama yang dimusuhi oleh negara. Walaupun selanjutnya di zaman Konstantinus gereja menjadi, saya sekarang konstitusi ya, gereja menjadi agama negara pada masa itu. Tapi sebelumnya agama Kristen merupakan agama yang sangat dimusuhi, dianggap menjadi satu bumerang bagi negara.
Oleh karena itu mereka harus dimusnahkan. Dan anggapan mereka bahwa orang Kristen ini adalah orang pemberontak, tidak mau menyembah kepada kaisar, tidak mau taat. Isu-isu yang seperti itu selalu digembarkan supaya orang Kristen ini dimusuhi oleh negara. Maka mereka dimusuhi. Maka pada masa itu, pada masa mereka percaya kepada Tuhan, menjadi tantangan mereka adalah kematian. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian juga terhadap Yusuf. Dia pasti mikirin. Tetapi dikatakan ayat 20, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, dalam hidup kita ini kita perlu membuat satu keyakinan untuk menjalani kehidupan ini. Saudara. Pada saat Yusuf ingin menceraikan Maria, tetapi dia mendapatkan konfirmasi daripada malaikat bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu adalah Roh Kudus, dari Roh Kudus. Maka dia tenang. Nah, ini menyangkut daripada pengetahuan, saudara. Nggak mungkin tiba-tiba Yusuf percaya kalau dia tidak pernah mendengarkan akan lahir seorang juru selamat. Yusuf sudah mendengarkan akan lahir seorang juru selamat ini. Dia sudah paham Roh Kudus yang dimaksud ini. Dia sudah ngerti, makanya dia menerimanya. Kalau kita, saudara, kita nggak pernah mendengarkan firman Tuhan, kita nggak pernah membaca firman Tuhan, kita mendengar khotbah, tiba-tiba dikatakan seperti apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf, nggak percaya. Wah, itu mimpi buruk itu mimpi buruk. Maka kita pergi datang kepada pendeta. Pak pendeta, saya tadi malam saya bermimpi. Ada seperti, bolehkah itu ditengking? Saya nggak mau bertanggung jawab terhadap istri saya. Kan bisa, atau dia pergi ke imam. Nggak benar ini, apa yang terjadi? Tetapi karena dia tahu, dia sudah mendengarkan para rabi-rabi pada ahli-ahli Taurat menyampaikan akan lahir. Bahkan di Yesaya juga mengungkapkan akan lahir seorang juru selamat, saudara kasih Tuhan. Bagi orang Israel, saudara kasih Tuhan, anggapan mereka juru selamat itu merupakan pembebasan mereka dari penjajahan Roma. Karena pada masa mereka itu sedang dijajah oleh Roma. Maka juru selamat yang dimaksud adalah mereka dibebaskan dari budak, dari penjajahan itu. Dikatakan sepanak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, langsung dia mulai tenang. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow, saudara. Di dalam ketaatan daripada Yusuf akan melahirkan seorang juru selamat. Kalau dia nggak taat, bolehkah orang lain dipakai Roh Kudus? Bisa juga. Tapi dia taat, puji Tuhan. Maka lahirlah juru selamat. Untuk apa sih juru selamat lahir, saudara? Ini sangat penting, saudara. Juru selamat lahir. Bagi orang Israel, waktu itu dia anggap akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Saudara, kalau saudara naik pesawat, apa yang teman-teman saudara katakan? Safe flight guys. Atau nggak ada kata-kata teman kita, ya nggak selamat dia itu, nggak mungkin kan? Pasti kata-kata yang baik, sampai selamat. Karena tujuan kata selamat itu merupakan hal yang penting bagi kita. Hati-hati ya, selamat sampai tujuan. Bahasa Inggrisnya safe flight guys. Kalau nggak tahu bahasa Inggris nggak usah pakai bahasa Inggris ya kan. Kalau saya ngomong gitu, Mama Mima bilang, udahlah bahasa Indonesia saja, daripada keselibet lidahnya gitu kan. Ya udahlah, selamat sampai tujuan ya guys. Kenapa kita harus diselamatkan, saudara? Kenapa juru selamat harus datang? Untuk apa dia datang? Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Banyak orang merayakan Natal, tidak ngerti apa itu Natal. Bahkan banyak orang berliturgi. Kemarin saya Natalan di di SMP 126, di mana mereka pajojorhon dalam bahasa Batak, dalam bahasa Indonesia berliturgi. Ada dari bahasa daerah, ada bahasa Inggris. Karena dari bahasa daerahnya, Aisyah di Bata, mengida jolma, kan itu bahasa Bataknya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau bahasa Jawanya ontang anting, ya kan Pak? Pak Noto ada ontang anting kan? Betul Pak Noto kan? Ada. Bahasa Jawanya karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Pak Noto masih ingat nggak? Masih hafal bahasa Jawanya? Hafal ya? Enggak ya? Wadah, jangan nanti Pak Noto dikeluarkan dari suku Jawa Pak, harus dia tahu itu. Kalau saya masih ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Banyak orang hanya liturgi. Yang nggak tahu Natal itu apa. Natal, beli baju baru. Sama kayak istri saya pada saat Natal, yang sibuk adalah dia mencari online bagaimana baju yang bagus untuk anak-anaknya. Gitu. Akhirnya saya juga menagihnya. Saya nggak dapat dong. Natal kita anggap bahwa perayaan Natal adalah baju yang baru, kue nastar. Kalau di kampung saya kembang layang, dodol, ya kan? Jam segini nanti tanggal-tanggal mulai mendodol nih. Mendodol di kampung kami paling melelahkan sudah, kayak lone. Itu harus orang-orang kuat di sana. Kalau saya tidak sanggup, saya hanya 2 menit udah pindah. Karena selain panas api yang begitu membakar, yang membuat kita tidak tahan, itu pendingin dari kampung kami. Juga tenaga kita harus kuat untuk mengangkat dodol. Padahal itu cuma mungkin 1 liter ya, tapi 2-3 liter lah. Tapi itu beratnya minta ampun, karena dia nempel. Gitu. Saya nggak bingung saya. Kadang, tapi kalau nggak ada dodol kayaknya nggak enak. Gitu. Suatu ketika waktu kami kecil, mama saya, karena dilihat kami ini selalu pergi ke tetangga, liatin orang pakai dodol. Mah nggak dodol kita mah, karena dia nggak ada uang, dia bingung juga ya. Tiba-tiba malam-malam, pagi-pagi, kami lihat semua kuali-kuali sudah bengkok dan apa namanya dan penggorengan. Kenapa? Karena dia pakai mendodol sendiri, saudara. Dia buat sendiri malam-malam sampai pagi. Wah, bengkok semua, hancur. Karena memang gak gampang buat jadi dodol itu, saudara. Kita anggap bahwa Natal itu hanya seperti itu. Apa makna Natal, saudara? Kenapa Tuhan Yesus harus datang? Melalui proses yang sangat panjang. Melalui korban nyawa, bahkan anak-anak harus terbunuh pada masa itu. Di zamannya Herodes, saudara kasih. Dan banyak lagi kelahiran juru selamat ini datang. Bahkan membuat malapetaka, saudara. Bagi orang-orang yang punya anak waktu itu. Sensus semua. Karena Raja Herodes takut ada menjadi saingannya. Karena dikatakan, ada orang Majus bertanya kepadanya, di mana kan raja yang baru lahir itu? Di mana dia? Di mana? Dia bilang, oh ada raja. Ada saingan saya. Karena memang manusia itu tidak suka ada saingannya. Betul ya? Kalau saudara dimusuhi orang, kalau saudara nggak suka sama saudara, karena saudara punya jabatan yang bagus, nggak usah takut. Kalau saudara berpotensi, saudara dijepit, ditindas, takutnya saudara mengambil jabatan itu wajar. Karena waktu zamannya Tuhan Yesus juga sudah ada itu. Karena banyak orang yang tidak suka, posisinya diganggu, kenyamanannya diganggu. Karena banyak orang yang tidak suka juga, tahta kerajaannya dengan diganggu. Apalagi ada seorang raja yang baru lahir. Wah, ini bahaya. Tumpas khusus penduduk dan habisi semua anak-anak. Saudara, ini mengerikan. Untuk apa Kristus lahir? Untuk apa juru selamat itu lahir? Ini kalau tahu kita maka makna Natal makin mendalam dalam hidup kita. Kalau kita tahu ini bukan lagi perayaan tahun baru tanggal 1 yang kita rayakan, tetapi Natal. Sejak saya percaya Tuhan Yesus, tahun baru bagi saya itu hanya sebagai perayaan. Tapi saya katakan sejak saya percaya kepada Tuhan, Natal lah yang perlu dirayakan. Saya bilang sama istri, Natal yang perlu kita rayakan. Kita ubah. Kenapa? Karena Natal tanggal 25 itulah kita buka kuenya. Jangan tanggal 1 baru dibuka kuenya. Ya kan? Zaman kita di kampung, saudara, tanggal 1 baru dibuka kuenya. Kalau kita makan kue pun itu curi-curi, ya kan? Kamar pelan-pelan, ngumpet-ngumpet gitu kan. Ambil 1. Apa di mulutmu itu? Enggak, gitu kan. Kalau kita lagi ambil kue gitu. Tanggal 1 baru kita pesta pora. Di situ dikorbankan yang namanya kaki 4, kaki 2, semua dikorbankan. Kecuali kaki meja, itu pun karena keras, ya kan? Semua dikorbankan di situ.
Padahal harusnya kita tanggal 25 itu kan yang kita rayakan harusnya kan. Kenapa? Karena kelahiran Kristus. Saudara percaya atau tidak percaya tanggal 25, tanggal berapa. Tapi bagi saya, nggak usah diperdebatkan. Tanggal 25 itu harusnya kita orang Kristen merayakannya. Kenapa? Kita merenungkan. Kita harusnya menyadarinya. Kita merefleksikan lagi. Merenungkan kembali. Betapa kenapa Kristus lahir di dunia ini. Inilah tujuan Natal. Maka setiap malam kudus, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara di gereja-gereja kita, gereja-gereja karismatik, malam kudus, pada saat perayaan Natal itu, lilin dinyalakan. Saudara, di situ ada renungan-renungan Natal. Maka saya kurang pas menurut saya kalau lagi penyalaan lilin langsung lampu dimatikan. Nggak ada refleksi Natalnya. Harusnya di refleksi Natal itulah kita merenungkan kenapa Kristus lahir. Kalau hidup kita selama ini kacau balau, kalau hidup kita selama ini nggak benar, kalau hidup kita selama ini kacau, tetapi pada saat Natal itu kita tahu kenapa Kristus harus lahir. Ini masalah bukan bicara main-main, saudara. Ini masalah kepentingan dunia. Kalau saudara melihat sekarang ada di Qatar itu, saudara kasih Tuhan, sedang berlangsung Piala Dunia. 4 tahun lalu sudah diumumkan siapa menjadi tuan rumah. Maka dari sebelum 4 tahun itu mereka mempersiapkan benar-benar apa yang harus dipersiapkan. Dan ternyata saudara, Qatar merupakan penyelenggara sepak bola terbagus sepanjang sejarah untuk saat ini. Itu di stadion saudara kasih Tuhan itu bisa dingin, padahal itu panasnya minta ampun. Kalau saudara pergi ke suatu saat ada saudara punya berkat ke Israel, itu sama ya. Waduh, kalau siang itu panasnya minta ampun. Kita panas di Jakarta aja 34, enggak sampai 34 lah, 32, 33 aja kita udah mampu, gerahnya minta ampun. Saya kalau udah di rumah udah lihat 30 derajat Celcius, udah mulai panas tuh. Kita mulai gerah. Pengennya minum es mulu. Kan? 32, 33, apalagi 34. Itu bisa mencapai 37. Apalagi di luar. Wah, suatu saat saya keluar dari, mau kembali dari Israel ke Mesir, kita dibilang pas lewatin perjalanan Israel ke Mesir itu, di situ ada Mara. Saudara tahu apa? Air di Mara. Artinya air yang ditahirkan menjadi manis. Di sinilah kita keluar panasnya minta ampun. Dan malam-malamnya ekstrim. Maka saudara kasih Tuhan, AC keluar dari kaki kita di sana. Dikeluarkan ke stadion itu. Maka stadion itu menjadi dingin. Kalau enggak dehidrasi semua. Dan banyak juga pada saat pembangunan stadion-stadion waktu itu banyak yang meninggal. Kenapa? Ya karena panasnya minta ampun. Saudara bekerja di terik matahari yang panas yang sampai 37 bisa 40 derajat. Wah, itu mengerikan. Banyak orang meninggal. Maka itu menjadi primingnya orang-orang barat untuk Qatar. Karena memang banyak yang tidak setuju Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia. Walaupun jagoan saya sudah pulang, tapi apa-apa lah ya. Saya bilang ke istri saya, ini kalau jagoan saya pulang nih, terganggu gak khotbah saya. Tapi disenangkan hati saya karena dia dicadangkan. Jadi saya nggak begitu sedih dalam hal itu. Tapi kalau dari awal sampai akhir dia dimainkan, mungkin saya sedih. Maka saya tidak sedih. Kalau saudara melihat saya nggak sedih hari ini, karena dia dicadangkan. Ya. Tapi saya sedih waktu Brazil keluar pulang. Kenapa? Karena permainan yang bagus harus pulang. Saya bingung nih. Piala Dunia kali ini banyak kejutan-kejutan. Ya kita bicara Piala Dunia nih. Natal tapi Piala Dunia. Harusnya kan Piala Dunia bulan 6 ya. Tapi karena panas ya. Wah itu luar biasa. Saudara melihat teknologi juga tinggi. Tangan sedikit aja saudara. Itu kena VAR offside. Sedikit aja tangannya keluar. Tangan keluar. Harusnya keluar. Luar biasa. Mereka persiapkan. Bagaimana mempersiapkan itu? Nah, Natal juga harusnya saudara kasih Tuhan harus kita persiapkan hidup kita. Kalau selama ini kita kacau balau hidup kita, saudara. Dengan khotbah-khotbah Natal, dengan perayaan-perayaan Natal, enggak saja kita merayakan lilin Natal, terus lilinnya hidup, enggak ada apa-apa. Saya selalu tertegun waktu saya di gereja lama, waktu melayani, saya selalu menangis pada saat waktu itu kita dirayakan di Stadion Utama dan Pendeta Gilbert Lewonong menjadi renungan Natal, saudara. Saya selalu menangis
Karena dia selalu menyentuh hati kita di dalam penyalaan lilin itu. Ya karena kita kacau balau. Karena kalau kita tahu kenapa Kristus harus datang ke dunia ini. Kenapa ada Natal, masih kita menangis, saudara. Karena kenapa? Dia raja segala raja. Dia harus korbankan dirinya. Dia harus mau jadi manusia. Dan tinggalkan tahta kemuliaannya. Dikatakan di Filipi. Dan dia mau menjadi manusia sama seperti manusia. Untuk menyelamatkan kita, saudara. Itu satu kasih yang luar biasa. Kalau bukan mau, Allah sendiri mau menjadi manusia. Padahal dia menciptakan langit dan bumi ini. Saudara. Betapa mulianya, betapa rendah hatinya Tuhan kita. Betapa luar biasanya dia kasihnya kepada kita. Maka kalau kita tidak menyadari itu, maka kalau kita tidak merefleksikan itu dalam hidup kita di Natal ini, saya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Maka tiap tahun kita lewatkan Natal. Maka menurut saya khotbah-khotbah Natal itu harus dikhotbahkan, merefleksikan hidup kita bahwa Kristus lahir, kita bersuka cita. Tetapi di dalam sukacita kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Suatu ketika ada teman saya, waktu itu dia suka main judi, suka mabuk, saudara. Tapi pada saat anak lahir, dia bertobat. Anaknya lahir dan mulai dia ditegur sama anaknya. Pak, kok Bapak main judi terus? Dan dia bertobat. Kenapa? Karena dia mengasihi anak itu. Saya juga sebenarnya orang yang tidak betah di rumah, saudara. Tapi karena saya udah punya anak, saya menjadi bahagia kadang di rumah. Saya korbankan ngopi-ngopi saya dengan teman-teman saya. Karena saya suka ngopi sambil ngobrol. Menceritakan dari A sampai B, Z sampai C. Itu bahagia. Kalau istri saya, dia bahagia kalau dia healing. Maka kalau dia pusing di kantor, healing dulu kita. Maka kita sekut jalan. Ya saya tahu bahwa tekanan kerja dia ketat sehingga dia harus healing. Kalau saya nggak healingnya apa? Ya kita ngongkrong aja sama teman-teman kita. Panggil, kita ngopi sambil ngobrol. Udah, itu healing kita sesungguhnya. Itu udah, bahagia kita di sana. Saudara kesama Tuhan, Kristus telah lahir, dikatakan. Karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa kita harus diselamatkan, saudara? Karena pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka memakan buah pohon yang terlarang itu. Dampaknya sampai sekarang kita menjadi susah. Dan kita terpisah dengan Allah. Maka dikatakan Allah itu Raja Damai. Kenapa damai? Damai yang dimaksud bukan damai dunia ini. Tapi mendamaikan kita dengan Bapa. Karena ada gap sekarang, yaitu dosa, pelanggaran. Kita nggak bisa lagi ngobrol dengan Bapa. Kita nggak bisa lagi panggil dia Bapa. Sebelum Kristus lahir. Tetapi pada saat Kristus lahir, dan dia disalibkan, terbelah semua bait Allah. Tidak ada lagi pelataran, Ruang Kudus, Ruang Maha Kudus. Semua menjadi sama. Pada saat Petrus datang, Tuhan menunjukkan, dia melihat bahwa dia bisa ada makanan-makanan haram yang harus dimakan, saudara kasih, bisa dimakan. Petrus kaget. Kenapa? Karena memang bagi sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, bahwa orang-orang di luar daripada orang Israel adalah kafir yang tidak dipilih oleh Tuhan. Maka pada saat percaya kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan, maka saat Kristus lahir, tidak lagi bangsa kafir, tapi semua bangsa bisa menerima keselamatan. Tidak lagi umat pilihan, tapi kita semua yang percaya menjadi orang umat pilihan. Tidak lagi perbedaan itu. Maka bait Allah dan makanan itu, simbol itu juga telah bisa dimakan. Nah kalau sekarang ini kita malah mengatakan kalau makanan haram itu, kenapa nggak bisa makanan haram? Oh itu karena banyak di B2 itu ada cacingnya. Padahal enak sebenarnya. Cacing apa ada di sana? Ya ada enakan kan? Itu enggak sih? Maju lagi, kalau dokter ada cacing pitanya. Ya kalau dibakar mana ada cacing pita ya kan? Udah mati pasti cacingnya itu. Tinggal jadi ampas. Dan kita tinggalnya apa? Kolesterol tinggi. Ya punya kolesterol ya.
Enaknya itu meninggalkan apa? Kolesterol dan ampas-ampas. Nggak ada. Maka itu bicara masalah pemilihan orang Israel, membedakan orang Israel dengan orang-orang suku-suku bangsa sekitarnya. Menandakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Nah makanya pada saat Petrus ditunjukkan itu, nggak ada lagi umat pilihan. Orang Israel bukan orang Israel saja, tapi semua bangsa-bangsa sudah bisa menerima keselamatan itu. Tidak lagi lambang umat pilihan itu. Tapi semua bangsa-bangsa, semua bangsa kafir pun yang dianggap bangsa kafir orang Israel telah bisa menerima keselamatan. Ini luar biasa. Kenapa harus diselamatkan? Karena kalau Kristus tidak datang ke dunia ini, maka kita langsung meluncur masuk ke neraka. Karena nggak ada pembela kita. Alkitab katakan nggak ada yang bisa mendamaikan kita dengan Bapa Surgawi. Nggak ada yang bisa. Kecuali Kristus, anaknya yang tunggal itu datang ke dunia ini untuk menjadi pendamai bagi kita. Maka dia lahir ke dunia ini menjadi manusia dan rela disalibkan puncaknya supaya kita terdamaikan. Maka hari ini kita bisa memanggil dia Bapa. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Bagi orang Israel nggak boleh panggil kayak gitu-gitu. Nggak boleh, karena Allah-Allah itu Allah yang jauh di sana. Mereka pun harus menulis nama Tuhan pun harus memakai tinta berbeda, apalagi mereka menuliskan nama Yahweh harus tintanya harus diganti. Kalau selama ini mereka bisa panggil menulis dengan Adonai atau apa gitu, mereka harus menulis harus ganti tintanya. Kenapa kata Adonai, kata Zebaot Allah yang lain-lain ada? Kenapa? Karena mereka tidak bisa memanggil nama Yahweh yang terlampau kudus. Maka nama-nama sebutan ini disematkan untuk nama Yahweh. Secara kesan Tuhan gak bisa. Tetapi Kristus lahir ke dunia ini, kita bisa mendamaikan dan kita bisa berdamai dengan Bapa Surga. Maka dia akan menyelamatkan kita. Maka kita katakan siapa yang percaya dalam nama Tuhan Yesus itu akan diselamatkan. Ini harus kita pahami, saudara. Apalagi kita telah menerima karunia itu. Apabila kita sudah menerima kasih karunia itu, sudah menikmati kasih karunia itu, harusnya kita merayakan Natal ini menjadi refleksi hidup kita. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah lahir bagi kami. Sama seperti kami orang Batak, kalau tanggal 1 itu semua tanggal jam 12 malam, semua orang Batak duduk manis, mau dimanapun dia berada, mau di Lapo Tuak, mau sedang mabuk duduk manis. Zaman saya masih mabuk duduk manis. Kalau nggak datang jam 1, di jam tanggal 1 itu jam 12 malam, maka itu menjadi bumerang bagi saya dan mama saya. Bisa marah-marah. Maka saya harus duduk di sana waktu saya bertobat. Semua dinyampaikan, refleksi hidup. Maafkan aku ya, aku nakal hari ini. Walaupun besoknya akan dilakukan lagi. Ya. Harusnya Natal ini kita refleksikan hidup kita. Bagaimana Yusuf, bagaimana Maria, sungguh-sungguh mereka mau mengorbankan hidupnya untuk kelahiran Kristus, saudara kasih. Dan kita juga, mari kita korbankan apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi sukacita kita. Kalau dosa kita hari ini menjadi kesenangan kita, korbankan, saudara. Karena Kristus telah juga mau datang ke dunia untuk kita. Harus kita pahami ini. Tadi malam istri saya, dia ngomong gini, tadi pagi. Dia bilang gini, saya kadang bingung lihat orang-orang kalau ketawa karena Neymar nangis karena kalah gitu. Ada orang memang suka membuat meme itu ya. Ronaldo dibuat meme-nya nangis gitu. Saudara, orang-orang yang melirik-melirik seperti ini adalah orang-orang yang tidak tahu. Dia bilang orang-orang yang tidak tahu bagaimana nasionalismenya. Betul juga sih. Kita kalau kadang oke lah, negara kita nggak pernah masuk Piala Dunia. Coba kita lihat kalau bulu tangkis. Waktu contohnya kita senang sama Ginting contoh. Kalau dia kalah pasti final dia nangis. Kita juga ikut nangis, betul nggak sih? Betul nggak sih? Nangis kan? Kenapa? Karena bulu tangkis adalah budaya kita, bukan bola budaya kita. Bulu tangkis budaya kita. Budaya kan? Karena mereka nangis tuh. Kenapa? Nasionalismenya tinggi. Dia nggak bisa bawa negaranya.
Kalau ada orang mengetawain mereka, orang-orang ini nggak tahu nasionalisme. Saya kalau dengarkan Indonesia Raya, bisa kita naik Indonesia. Waktu Jonathan ya dulu ya yang pernah juara ya, Jonathan ya. Juara apa dulu dia? Saya ikut nangis gitu. Terharu gitu, pada saat bendera dinaikkan. Orang-orang seperti ini bilang betul juga sih. Tadi mau saya buat status saya di Facebook, sorry. Kan di Facebook itu banyak orang ketawa, buat meme ketawa Ronaldo nangis gitu. Ronaldo gak pernah nangis pada saat timnya kalah dari Liga Champions. Tapi dia menangis. Neymar bisa menangis. Neymar nangis kalau pada saat dia kalah. Berapa kali kalah? Gak menang cukupnya. Tapi pada saat negaranya kalah, dia merasa berdosa, gak bisa membawa negaranya menjadi juara. Padahal dia mampu. Maka dia sedih. Maka orang-orang yang seperti itu gak perlu kita ledeki harus. Kalau kita, orang-orang ini gak bisa dipahami tentang makna Natal juga. Gak mungkin. Gak tahu tanya, bagaimana kenapa Kristus lahir ke dunia ini. Kalau yang Kristus lahir ke dunia ini, tahu kita kenapa Kristus lahir ke dunia ini, dan dia mau mengorbankan hidupnya untuk kita, maka kita akan semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bayangkan dia Allah, anak satu-satunya dari Bapa Surgawi, dia datang ke dunia ini untuk kita. Saudara yang punya anak, tahu rasanya anak satu-satunya kalau dia pergi. Kita aja kalau pergi, saya 2 hari waktu di Kopeng, 3 hari, kangennya rindunya minta ampun. Pengen cepat pulang ke rumah. Aku ingin pulang. Kok tahu lagu itu? Rindu sama apa? Rindu papa dan mama. Enggak, rindu boruku gitu kan. Kalau saudara nggak tahu, yang belum menikah, apa yang saudara rindukan? Aku ingin pulang. Rindu masakan mama, saksang yang enak gitu kan. Atau itu kan. Atau apa gitu. Saudara, refleksikan hidup kita hari ini. Natal bicara masalah Kristus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Sekarang kita sudah percaya kepada Tuhan dan kita sudah menerima anugerah itu, dan bahkan lebih daripada itu Tuhan berikan kepada kita. Bahkan lebih daripada anugerah yang luar biasa itu. Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang harus kita korbankan? Maria dan Yusuf, mereka mau mengorbankan hidup mereka. Walaupun kematian yang harus mereka jalani, mereka tetap percaya bahwa yang dikandung oleh Maria adalah Kristus, adalah anak Allah yang akan menyelamatkan dunia ini. Sekarang kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang sudah kita menerima anugerah itu. Apa yang harus kita korbankan untuk itu? Ini bukan bicara masalah korban uang, saudara. Karena gereja-gereja banyak bicara kalau korban harus masalah bicara korban uang. Enggak usah. Korban waktumu untuk Tuhan. Korban perasaanmu, korbanmu, dosa-dosamu yang selama ini yang masih kau pegang terus, yang masih menjadi enak menurutmu. Apa yang benar gak bisa kau korbankan? Kau usah bicara uang dulu. Karena kalau kita bicara, kalau gereja bicara korban, di otak kita, pasti perpuluhan ini. Korban, pasti uang ini. Bagi saya, korban itu gak hanya itu. Korban kebiasaan kita. Coba. Korban kebiasaan. Waktu kita. Banyak kita belum menyadari itu. Termasuk saya. Masalah waktu contohnya. Kalau kita kerja, pernah gak kita telat? Enggak. Tapi kalau ibadah, kenapa kita bisa telat? Karena kita belum tahu. Kita sadar bahwa Tuhan itu adalah yang nomor 1 dalam hidup kita. Kalau kerjaan kita telat, gaji kita dipotong. Betul gak? Kalau istri saya bilang gini, saya gak mau telat. Kenapa sih Pak? Kalau telat nanti, gajiku dipotong. Kalau di Tuhan gak ada gaji dipotong. Kalau saudara telat, gak dipotong gaji saudara. Malah makin barakah, saudara makin diberkati Tuhan. Ada orang juga, saudara, kalau, maka jangan buat berkat Tuhan itu karena saudara rajin beribadah. Karena saudara mengasihi Tuhan. Enggak. Karena banyak juga orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka kaya raya.
Ini korban. Natal refleksikan hidup kita. Apa yang harus kita korbankan? Kalau hari ini kita nggak taat, kemarin-kemarin kita nggak taat, mari refleksikan hidup kita. Kita semakin taat di hadapan Tuhan. Semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau Yusuf dan Maria telah menunjukkan bahwa mereka mau dipakai untuk Tuhan, untuk kedatangan Mesias, untuk kedatangan juru selamat manusia. Kita apa yang menjadi kontribusi kita untuk dunia ini memperlebar kerajaan surga? Apa yang sudah? Banyak kita berpikir selama ini, Tuhan, saya mau melayani bangsa-bangsa. Yes. Tuhan, saya mau jadi berkat di mana-mana. Tapi kita nggak pernah mengurusi diri kita, diri sendiri. Hidup kita nggak pernah kita persoalkan dengan Tuhan. Apa yang menghambat aku untuk tidak bertumbuh? Nggak pernah kita ngomong begitu. Kenapa? Padahal itu yang menghambat sebenarnya kita untuk tidak taat. Saudara kasih Tuhan, setia dalam perkara kecil. Dalam hal ini, mari kita belajar satu demi satu hal yang ada dalam diri kita ini. Kita korbankan sebagai refleksi Natal kita hari ini. Natal bicara ketaatan. Mulai kita taat, mulai kita sungguh-sungguh. Kalau sebelumnya kita belum menyadari bahwa Kristus lahir untuk apa. Tapi hari ini Kristus lahir untuk menyelamatkan pribadi kita. Untuk mendamaikan kita dengan Allah. Itu suatu anugerah yang besar. Di mana kita bisa berdamai, memanggil Bapa kita. Bapa surgawi. Kalau zaman dulu gak bisa dipanggil Bapa. Tapi hari ini kita bisa memanggil. Kita masuk ke kamar kita. Kita bisa menyembah Tuhan. Ya Bapa. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa memanggil dia. Itu kenapa? Karena Kristus telah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Dia lahir bagi kita. Dia datang untuk kita. Dia selamatkan hidup kita. Apa reaksi kita? Apa reaksi kita? Orang yang waras, orang yang sadar, tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih. Tapi orang yang tidak sadar, tidak waras, tidak pernah tahu berterima kasih. Mari kita belajar untuk berterima kasih. Kalau saudara menonton di televisi, saya suka kemarin-kemarin waktu kami masak press media, ada namanya Discovery dan National Geographic. Di sana banyak kisah-kisah bagaimana hewan-hewan yang bisa berteman dengan manusia. Itu seperti singa yang kita anggap sangar, anjing seperti anjing yang sangar. Tapi saudara, mereka bisa taat, bisa bermain dengan manusia. Terus saya dengarkan ada teksnya waktu itu, kayak dia bilang, karena manusia ini pernah menyelamatkan singa itu, maka dia menjadi berteman dengan manusia. Kalau singa yang buas, singa yang melihat manusia seperti daging B2, gitu, langsung dimakan, ditelan, dicabik-cabik. Bisa berterima kasih kepada orang yang menyelamatkan dia. Kenapa kita yang punya akal dan pikiran dan sudah sering membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah, tidak mau merefleksikan hidup kita, berterima kasih kepada Sang Juru Selamat itu? Apa yang harus kita lakukan? Enggak banyak-banyak. Persembahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Enggak banyak-banyak. Persembahan ini bukan bicara masalah uang, tapi hidupmu. Dalam Roma dikatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Suatu ketika, ada seorang anak muda, dia baca ayat ini. Pada saat persembahan, dia tidak membawa apa-apa. Karena di kampung-kampung persembahan itu berupa makanan-makanan atau hasil ladang. Maka ada kotak seperti ini dipersembahkan. Saudara, saking dia polosnya, apa yang dipersembahkan? Dia masuk ke dalam kotak itu. Dia masuk ke dalam, dia mau katakan, saya mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Saudara, apa yang menjadi persembahan kita untuk Tuhan hari ini? Sebagai refleksi Natal kita.
Masihkah kita bahagia dengan dosa kita? Masih kita bahagia dengan apa yang kita miliki? Masih kita bahagia, senang dengan kebiasaan-kebiasaan dosa kita? Sebagai ucapan syukur kita, kalau kita katakan tadi, singa yang jahat itu bisa berterima kasih kepada Sang yang menyelamatkan hidupnya. Kenapa kita, manusia yang waras, tidak mau berterima kasih kepada Sang menyelamat kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kita. Mari taat di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari refleksikan hidup kita. Jangan makin tahun makin jauh hidup kita dari Tuhan. Ada orang makin jauh hidup dari Tuhan. Kalau dari dulu pertama-tama dia bertobat, bisa sungguh-sungguh apapun dia lakukan. Hujan badai ku seberangi, apapun ku seberangi. Tapi kalau sudah semakin lama dalam Tuhan, mulai menjadi-jadi. Kalau hujan dikit datang, maaf ya bro, hujan datang. Kemarin waktu saya Natal, saya sampai basah-basah, celana saya basah. Tapi dikatakan pengumuman dan terakhir, sebagai karena ada kata sambutan selalu di SMP dikatakan, maaf ya Pak Pendeta, karena hujan, maka banyak siswa-siswa kita yang tidak datang bernatal hari ini. Ya, hujan loh. Belum parang di leher kita. Percaya Yesus atau enggak? Kalau hujan, masih hujan. Karena sekarang masih ada jas hujan. Betul kan? Itu pun sudah menghalangi kita. Maka saya percaya ada orang-orang yang belum memahami makna ini. Kalau kita memahami hari ini khotbah ini, kita pahami. Mari kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai refleksi hidup kita di Natal ini. Mari kita semakin sungguh-sungguh kita korbankan apa yang masih kita senangi, apa yang masih kita hayati hari ini. Senang kalau dosa-dosa kita masih kita senangi. Kalau hati kita masih belum mau fokus kepada Tuhan. Ingatlah Kristus lahir bagi kita. Hayatilah itu untuk kita semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Mari saudara kasih sama Tuhan, mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Dan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya terus datang kembali menjemput kita. Masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Dan sampai bertemu kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom. Shalom.